Bagaimana? Ini kanker hati. Nelson, di mana kartu ATM itu? Oh, ibuku bilang dia mau mendaftar grup wisata. Aku memberikan padanya. 400 juta di dalamnya semua habis? Ibuku bekerja keras umur hidupnya. Apa salahnya punya sedikit hobi? Kita sebagai anak harus mendukungnya. Itu uang tabungan darurat kita. Sekarang harus berobat. Kata dokter biayanya 500 juta. Kalau uang habis ya cari lagi saja. Kenapa harus ribut-ribut? Sekarang sudah stadium tengah. Aku mau cari kemana uang untuk kamu? Pinjam dari ibu dulu. Kalau tidak bisa disembuhkan, jangan berubah. Kok kamu bisa-bisanya minta uang dari ibuku? Minta uang dariku? Tidak mungkin bisa. Menderita penyakit yang begitu mahal, kamu pikir kamu orang kaya? Aku beritahu ya, tidak ada uang untuk berobat. Tunggu mati saja. Bu, ini kanker hati stadium tengah. Kalau tidak berobat bisa terlambat. Ibuku benar. Kalau tidak bisa disembuhkan, jangan berobat. Jangan sampai menyusahkan kami. Menyusahkan? Kalian? Anakku masih sangat muda. Punya istri yang kanker hati sepertimu? Apa bukan menyusahkan? Pokoknya uang yang kalian berikan padaku, aku sudah menghabiskannya. Jangan coba mengambil 1 sen pun dariku. Milianti, kamu juga jangan salahkan ibuku. Penyakitmu ini menghabiskan uang. Proses pengobatannya menderita juga. Lebih baik kamu menjalani hidup dengan baik sekarang. Kamu lihat dengan jelas yang menderita kanker hati itu kamu. Apa katamu? Bagaimana bisa aku? Bagaimana bisa aku? Istriku, aku mohon padamu. Tolong aku. Kapan ibumu minta uang. Kita kan suami istri. Aku memang tadi mau menelpon ibuku, tapi bukankah kamu matikan? Belum lagi penyakit ini menghabiskan banyak uang, proses pengobatannya juga menderita. Jadi lebih baik jalani saja hidupmu yang sekarang. Jangan khawatir, nak. Ibu dalam menjual rumah untuk menyelamatkanmu. Jangan lupa, rumah ini adalah propertiku sebelum menikah. Ambil barang-barangmu dan keluar dari sini. Kamu dengarkan penjelasanku. Iya, dengarkan. kamu kan dulu sering makan di sini. Karena dulu sering makan di sini, sekarang nggak mau lagi. Bos, tambah 1 odeng ya, jangan dipotong. Oke, nggak pakai daun bawang ya. Tunggu sebentar ya. Bos, 1 tusuk odeng, dibungkus ya. Oke, 6.000. Oke, sudah dibayar ya. Terima kasih. Bos, aku yang nggak pakai daun bawang. Ini sudah ya. Oke, terima kasih ya. Hati-hati. Bos, aku kan datang duluan. Kenapa mereka yang dikasih duluan? Yang odeng sengaja kasih aku duluan lah. Kok malah kasih ke dia? Benar-benar maaf ya Miliati. Terlalu banyak orang, aku sampai kelupaan. Gimana kalau aku tambahkan ayam untukmu? Aduh, kan sudah lama kenal. Maafkan ya. Oke deh. Milianti, sudah nih. Benar-benar minta maaf ya. Totalnya 54.000. 54.000. Kalau aku hitung baru 52.000. Punyamu ini kan dibungkus. Ada biaya bungkus 2.000. Bos, 1 tusuk odeng, dibungkus ya. Oke, 6.000. Bos, apa kamu kenal dengan cewek barusan tadi? Gak kenal. Dia baru pertama kali kesini. Kayaknya baru pindah. Iya, baru pertama kali kesini nggak kena biaya bungkus. Aku sudah berkali-kali kesini harus bayar ya. Enggak. Bukan itu maksudku. Terutama karena biaya sewa juga naik baru-baru ini. Harga sayur juga naik. Kau lihat. Aku sendirian. Jualan begini. Juga gak mudah. Kau nggak mudah? Emangnya aku mudah? Begini saja. Gak perlu bayar biaya bungkus. Terus aku bulatkan lagi untukmu 50.000 saja. Oke deh. Kok cuma ada 1 sayap ayam? Mana 1 lagi? Oke, terima kasih. Bos, 1 tusuk odeng, dibungkus ya. 6.000. Belakangan ini biaya sewa juga naik. Harga sayuran juga naik. Kau lihat. Aku sendirian. Jualan begini juga. Gak mudah. Jadi setelah itu kamu gak pernah kesini lagi ya? Orang kalau terlalu akrab mudah ditipu. Gak perlu mempertahankan hubungannya merugikan. Jaga jarak sebisanya. Pelanggan adalah pelanggan, penjual tetap penjual. Di sana ada tempat baru. Kita coba yuk. Oke. Kalau pesta kali ini masih nggak dapat menarik investasi grup Yun, perusahaan kita akan Biar aku bangkrut. pikirkan lagi cara lain. Perusahaan begitu krisis. Tunggu dulu. Investasi ibuku, sebaiknya aku beritahu dia mengenai keluargaku. Kamu ini tunangannya Charles ya? Kelihatannya biasa aja. Oh iya, aku lupa memperkenalkan diri. Aku mantan pacar Charles. Namaku Angelina. Oh, mantan pacar ya? Berarti cuma masa lalu. Apa kamu nggak tahu? Grup Rindo sedang mengalami krisis keuangan. Kamu seorang karyawan kecil gak bisa membantunya. Di tanganku ada kenalan grup Yun. Kalian itu gak selepel. Putus aja secepatnya. Aku nggak mau. Dasar kampungan. Tidak peduli bagaimanapun Milianti. Aku hanya mencintainya. Dan dia jauh lebih cantik darimu. Dia jauh lebih cantik darimu. Charles, jelas-jelas aku ini pilihan yang lebih baik. Nanti aku ada janji main bulu tangkis dengan ketua grup Yun. Kalau sekarang kalian putus dan kamu kembali padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk mengenalkan grup Yun padamu. Tidak perlu. Oke, kalau begitu kita pergi lihat bersama bagaimana ketua direktur grup Yun membantu kita. Bu Ketua, hari ini ada yang mau kudiskusikan denganmu. Cuma main bulu tangkis, aku nggak mau membahas apapun. Milianti, kamu pikir kamu siapa? Berani duduk dengan Ibu Ketua?
Maaf Bu Ketua, harusnya aku gak duduk di sebelahmu merusak keanggunanmu. Bu Ketua, dia hanya karyawan kecil grup Lindo. Terbaik dalam urusan menjilat. Kalau Anda suka itu, besok aku belikan sekotak. Gimana kalau hari ini ku kenalkan seseorang padamu? Bukankah udah ku bilang cuma main bulu tangkis? Kenapa kamu memaksaku? Jadi orang gak boleh begitu. Ambilkan aku Coca-Cola. Tidak, Anda gak boleh minum. Milianti, apa yang kamu lakukan? Ini permintaan Bu Ketua. Apa Anda sudah mengukur gula darah hari ini? Sudah lama aku gak makan yang manis. Yang ini bebas gula. Biarkan aku minum ya. Aku gak bisa apa-apa. Ini semua karena Milianti adalah putriku. Bibi, Bukankah kamu bilang hubunganmu dengan grup Yun sangat kuat? Bagaimana? Apa bisa lebih kuat dariku? Aku dengar kamu menyebarkan rumor di luar. Kalau hubunganmu dengan grup Yun sangat erat. Mulai hari ini, grup Yun membatalkan semua kerjasama dengan keluarga kalian. Grup Lindo, aku akan berinvestasi 100 miliar. Siap. sayang, bukankah keluargamu bangkrut? Ayahku memang bangkrut, tapi aku masih ada ibu yang lebih kaya. Aduh, aku udah setua ini. Gak tahu kapan bisa menggendong cucu. Milianti, menikahlah denganku. Dengan begini aku bisa menyerahkan bisnis pada mereka. Dan aku tinggal wisata keliling dunia. Bapak Ketua Direktur, gak ada yang tahu identitasku. Anak magang ya, hebat juga jilat es lolinya. Bajumu bagus juga. Ini sangat cocok untuk tubuhmu, cuma roknya agak kepanjangan dikit. Ikut aku ke kantor. Pak Manajer, dia cuma anak magang. Kalau ada apa-apa, perintahkan saja saya. Suka banget ikut campur anak magang ya. Lebih baik perhatikan dulu penampilanmu sendiri. Mengecewakan. Oh, Manajer, kamu barusan lagi menggoda ya? Pantas saja semua menghindarimu. Lihat apa? Kerjaan sudah beres semua kah? Terima kasih ya yang barusan namaku Mili. Gak apa-apa, kedepannya kamu ikut aku aja ya. Yang ini salah. Kamu ngapain? Biar aku bimbing kamu. Aku nggak mungkin apa-apain kamu. Selain itu, anak muda itu harus banyak belajar. Oh iya, malam ini ada janji hiburan dengan klien. Kamu ikut denganku. Jangan lupa pakai rok pendek. Ha? Manajer, Mili itu cuma anak magang. Lagian hiburan dengan klien juga bukan kerjaannya. Itu nggak baik lah. Kau yang manajer atau aku? Apa aku perlu diajari olehmu? Mili ini anak magang di bawahku. Dia nggak bisa pergi. Kalau nggak, biar aku saja. Sudahlah, kalau kau pergi bisa buat klien kabur. Kau nggak cium tubuhmu, badanmu itu bau susu. Kau nggak pernah ganti baju kan? Manajer, kalian baru lahiran ada bau susu, emangnya kenapa? Kamu juga nggak bisa tiba-tiba tumbuh besar. Hebat, bisa jago melawan. Ini riset pasar dari grup ZF. Besok pagi harus diserahkan padaku. Kalau nggak bisa, kemasi barang-barang kalian dan pergi. Sebanyak ini mana bisa selesai. Iya, sekarang di luar panas banget lagi. Oke, aku kerjakan. Gak apa-apa, kita nggak akan dipecat. Halo Nona, permisi. Akhirnya selesai juga. Masih harus ke kantor merapikan data. Kemungkinan harus begadang. Sudah semalam ini. Gimana kalau kamu ke rumahku dulu? Rumahku di dekat sini. Mana bisa begitu? Aku harus pulang ganti baju. Kalau nggak, manajer besok pasti komen lagi. Ini gampang, paling mandi di rumahku aja. Ayo. Kalian sini bajumu, biar aku cucikan. Kamu pakai punyaku dulu. Si manajer ini sudah waktunya ditendang. Karena ini benar-benar nonjol. Billy, ke kantorku sebentar. Billy, ngapain kau ikut Lena? Lihat kemampuanmu. Nggak ada masalah sama sekali. Apa maksudmu, Pak Manajer? Sekarang kuota karyawan tetap di perusahaan terbatas. Asalkan kamu menurut padaku. Aku jamin kau jadi karyawan tetap. Nggak perlu memusingkan masa depan. Benar kan? Oh, kalau begitu aku harus bagaimana? Rapat kali ini Pak Ketua Direktur akan hadir. Nanti kau. Hasil survei kami kali ini sampai di sini. Terima kasih semua. Benar-benar bagus. Ketua Direktur, ini jelas-jelas buatan Milianti. Lena ini memanfaatkan Mili karena anak magangnya. Mengambil hasil kerjanya. Orang seperti ini nggak bisa dipertahankan. Mili, kalau ada apa-apa, katakan saja dengan berani pada Pak Ketua Direktur. Emang ada yang mau aku katakan? Rapat kali ini, Pak Ketua Direktur akan hadir. Nanti kau. Kok Pak Manajer begini sih? Kalau bukan karena Kak Lena melahirkan anak, yang seharusnya dipromosikan kan Kak Lena. Mili, kau ngapain? Pak Ketua, ini cuma AI. Nggak bisa dipercaya. Maksudmu aku nggak dengar ucapan putriku. Malah harus dengarkan kau. Apa ini? Papa, manajer Stephen di perusahaan bertindak semena-mena. Bahkan melecehkan rekan kerja wanita. Orang seperti ini nggak boleh dipertahankan. Hei, kau ke finance sampai gaji terakhir. Gak usah datang lagi. Lena, memang perusahaan yang sudah mengabaikanmu. Kebetulan ada posisi manajer. Biar kau saja yang duduki. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Nona. Tapi Nona, kenapa kamu cuci baju sendiri? Karena hidup itu harus ada di tanganmu sendiri. Hubungan kami berdua di perusahaan. Mira tidak ingin orang tahu. Aku ingin mengatakan bahwa perusahaan baru-baru ini punya rumor. Anda mungkin... Mira,
kau ada hubungan spesial ya dengan Satya. Aduh, siapa sih yang tidak suka pria muda yang baru lulus kuliah? Sedikit berbahaya, oh. Mari rapat. Siapa dia? Apa yang kau lakukan? Manajer Mira. Nanti giliranmu yang presentasi. Presiden Giri, manajer Mira dia. Kau kira aku kalah dari seorang anak magang? Mira juga tidak gila, bisa menyukainya. Diam-diam memotret kolega wanita di tempat kerja dan dapat juta. Ponsel disita. Otak cinta. Manajer Mira, kau makan di sini juga? Apakah kau sudah makan? Belum makan, rencananya nanti mau pergi makan. Aku saja. Sudah. Nah, Kau ikut aku. Jaga jarak dengan Mira. Kalau tidak, aku tidak keberatan menjadi bos yang jahat. Memecatmu. Presiden Gary, sepertinya kau tidak punya alasan untuk memecatku. Memecatmu masih perlu alasan. Mira adalah atasan langsungku. Dia akan melindungiku. Memangnya siapa kau? apa yang sedang kalian bicarakan? Aku memutuskan untuk memecatnya. Apa? Satya orangnya sangat baik. Saat ini kami masih mengerjakan proyek prioritas akhir tahun. Tapi aku tidak puas dengan kemampuan. Kau kan tidak menangani urusan bisnis. Tentu saja aku tidak mengerti. Sudahlah, kau keluar dulu. Apa hubunganmu dengannya? Oh, kau jangan terlalu memikirkannya. Dia hanya adikku. Rekan kerja. Ini. Dokumen proyek. Karena atasanmu sudah mengakui kemampuanmu, maka tolong kau susun proposal itu sebelum besok. Gary, kau sengaja. Kalau kau bisa selesaikan, akan kuangkat menjadi karyawan tetap lebih awal. Tapi kalau tidak bisa, maaf, kau harus kuat. Tidak apa-apa, Satya. Jangan takut padanya. Aku akan lembur supaya bisa bantu kau kerjakan. Aku kalah apa darinya? Buta. Mira, Ada apa? Bicara begitu keras mau mengagetkanku ya? kau berpacaran denganku, kenapa tinggal bersama Satya? Aku sudah melihat semuanya di rekamanmu. Terus kenapa dia tahu tentang urusan kuliahmu? Apa hubungan kalian sebenarnya? Apakah kau tidak menyukaiku lagi? Sayang, apakah kau mabuk? Angkat kepala. Mengapa Presiden Gary menangis? Aku baru pertama kali melihatnya. Kenapa kalian tinggal bersama? Aduh, dia adikku. Kau sebelumnya pernah tanya padaku, bukannya aku sudah katakan. Di perusahaan agak sulit untuk mengatakan semuanya dengan terlalu jelas. Sungguh adik kandung, aku memang tidak tahan melihat pria busuk itu merebut kakakku. Tapi sejauh ini kakak iparku cukup baik. Mana ada presiden cengeng seperti ini?